Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Kamila Nurafifah dan di sini saya akan membagikan video mengenai metode dalam manajemen risiko exchange rate tentang hedging strategy yang pastinya bermanfaat untuk kalian semuanya. So, stay tune. Jadi, sebelum saya menjelaskan lebih mendetail, di sini akan ada 5 topik yang akan dibahas, yaitu topik pertama membahas apa itu hedging, lalu yang kedua apa saja strategi-strategi hedging, topik ketiga yaitu apa teknik exposure transaksi jangka pendek, kemudian topik keempat apa saja teknik-teknik exposure transaksi jangka panjang, dan topik terakhir yaitu mengenai apa saja sih metode hedging alternatif itu. Oke, pertama di sini ada pengertian dari hedging. Apa sih hedging itu? Nah, menurut sumber yang saya dapat dari sebuah artikel di UIN Suska Riau, dijelaskan bahwa hedging itu adalah strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Di samping itu, tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Lalu selanjutnya ada mengenai strategi-strategi hedging. Menurut sumber dari salah satu artikel yang sudah saya cantumkan di layar, ada 4 strategi untuk hedging itu sendiri. Yaitu yang pertama, di sini ada arbitrase, di mana ini adalah teknik yang paling banyak digunakan di kalangan trader atau investor. Untuk cara kerja strategi ini sendiri, yaitu melakukan pembelian sebuah produk emiten atau saham, lalu segera menjualnya di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Strategi kedua, yaitu di sini ada diversifikasi, di mana ini merupakan teknik yang paling direkomendasikan saat melakukan investasi nih. Nah, mengapa? Karena strategi ini dapat mengurangi risiko secara signifikan. Salah satu misalnya dengan mendiversifikasi portofolio investasi, investor mengalokasikan dana mereka ke berbagai jenis aset, industri, sektor, ataupun wilayah geografis yang berbeda. Dengan demikian, jika salah satu aset atau sektor mengalami penurunan nilai, kerugian tersebut dapat dikompensasi atau diimbangi oleh kinerja yang baik dari aset atau sektor lainnya. Kemudian di sini untuk strategi ketiga ada average down, yaitu strategi yang dilakukan dengan membeli saham secara bertahap ketika terjadi penurunan harga pada saham tersebut. Dan untuk strategi terakhir di sini ada tutup nilai, di mana tutup nilai ini merupakan metode paling sederhana. Biasanya strategi tutup nilai ini dilakukan ketika harga saham itu mengalami penurunan yang tidak menentu. Lanjut pembahasan topik berikutnya, ada mengenai teknik exposure transaksi jangka pendek. Menurut sumber dari salah satu buku manajemen keuangan internasional dengan penerbit Widina Bakti Persada Bandung, ada 4 teknik. Teknik pertama yaitu kontrak futures, di mana teknik ini dapat dilakukan perusahaan-perusahaan dengan futures mata uang untuk melakukan lindung nilai dari exposure transaksi. Teknik kedua yaitu kontrak forward, di mana kontrak ini digunakan untuk menetapkan kurs masa depan yang digunakan oleh perusahaan MNC atau multinational corporation untuk membeli ataupun menjual suatu mata uang. Teknik ketiga di sini ada money market hedge, di mana teknik ini pada pasar uang melibatkan mengambil posisi di pasar uang untuk melindungi hutang ataupun piutang di masa depan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat meminjam atau meminjamkan dalam mata uang asing untuk lindung nilai piutang atau hutang mata uang asingnya dengan cara mengaitkan aset dan kewajibannya dalam mata uang yang sama.
Dan teknik yang terakhir di sini ada currency option, di mana teknik ini memberikan perusahaan pilihan fleksibel terhadap exposure nilai tukar. Misalnya, perusahaan dapat membeli opsi beli ataupun jual pada mata uang asing untuk lindung nilai utang atau piutang mata uang asingnya. Selanjutnya, ada topik mengenai teknik exposure transaksi jangka panjang. Menurut sumber dari sumber yang sama pada topik sebelumnya, di sini ada 3 teknik. Teknik yang pertama yaitu long forward atau kontrak forward jangka panjang. Teknik yang bisa digunakan untuk perusahaan yang telah mendatangani kontrak ekspor dan impor dalam nilai tetap dalam jangka panjang dan ingin melindungi arus kas perusahaan dari pergerakan nilai tukar. Kemudian teknik kedua ada currency swap, yaitu metode yang memberikan kesempatan untuk mempertukarkan suatu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu, di mana di sini bank berperan sebagai perantara antara dua belah pihak. Dan teknik terakhir yaitu ada parallel loan atau disebut juga dengan back-to-back loan, yaitu merupakan kredit yang melibatkan pertukaran mata uang antara dua belah pihak dengan kesepakatan untuk menukar kembali mata uang tersebut pada kurs dan tanggal tertentu di masa mendatang. Dan untuk topik terakhir yaitu ada metode-metode hedging alternatif. Berdasarkan sumber yang sama pada topik sebelumnya, dijelaskan di sini bahwa metode-metode hedging alternatif yaitu ada leading dan lagging, ada cross hedging, dan ada diversifikasi valuta. Untuk leading ini merupakan strategi pembayaran yang dipercepat dan biasanya itu akibat reaksi terhadap pergerakan nilai tukar yang akan digunakan mengalami apresiasi. Sedangkan lagging merupakan strategi pembayaran yang ditunda sebagai akibat reaksi terhadap proyeksi nilai tukar yang akan digunakan mengalami depresiasi. Kemudian ada cross hedging, di mana cross hedging ini merupakan suatu cara yang umum dilakukan perusahaan untuk mengurangi exposure transaksi ketika suatu valuta itu sudah tidak dapat di-hedge. Dan yang terakhir ada diversifikasi valuta. Di sini diversifikasi falas yang digunakan pada transaksi ekspor dan impor. So, demikianlah video pembelajaran penjelasan tentang hedging strategy yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.